Kembali di Peran Market Highlight pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta DPR dan pemerintah berembuk dalam penyusunan APBN 2026 agar APBN tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Puan mengingatkan gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global berpotensi mengganggu rantai pasok, berkat daya beli masyarakat, serta memperlambat arus investasi. Semua faktor tersebut diakui akan mempengaruhi efektivitas pengalokasian anggaran negara. Eskalasi di Timur Tengah juga memberikan kekhawatiran harga komoditas utamanya minyak dan batu bara yang secara langsung berdampak pada pengelolaan fiskal negara. Puan menegaskan seluruh faktor ini akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran negara. Selain dinamika eksternal, Puan juga meminta KMPPKF 2026 memuat respon terhadap isu dalam negeri seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. Tahun depan, perekonomian global diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif, yang akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional. KMPPKF tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam KMPPKF 2026 di kisaran 5,2 hingga 5,8%. Proyeksi tersebut mempertimbangkan tekanan geopolitik dan pelemahan ekonomi global yang masih terus membayangi. Dalam menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF 2026, pemerintah telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai pijakan RAPBN. Pertumbuhan ekonomi pada 2026 ditargetkan berada pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun berada di kisaran 6,6% hingga 7,2%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan di kisaran 16.500 hingga 16.900 rupiah. Untuk menjaga stabilitas harga, inflasi diasumsikan sebesar 1,5% hingga 3,5%. Sementara harga minyak mentah Indonesia berada di rentan 60 US dollar hingga 80 US dollar per barrel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 600.000 hingga 605.000 barrel per hari. Dan lifting gas sebesar 953.000 hingga 1,017 juta barrel setara minyak per hari. Pemerintah mengakui proyeksi tersebut mempertimbangkan tekanan geopolitik dan pelemahan ekonomi global yang masih terus membayangi. Dari Jakarta, tim liputan iNews Channel. Pelaku bisnis retail berharap adanya insentif dari pemerintah guna menghadapi pelemahan daya beli masyarakat yang hingga kini masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Chairman Affiliate Global Retailers Association Roy Nicholas Monday menyebut insentif dibutuhkan oleh pelaku bisnis retail saat ini untuk tetap mampu menjaga keberlangsungan bisnis. Roy menyebut insentif yang dibutuhkan oleh pebisnis retail saat ini antara lain adalah diskon tarif listrik, subsidi upah, serta insentif fiskal berupa potongan pajak penghasilan. Menurut Roy, pelaku bisnis retail saat ini memerlukan insentif untuk menjaga keberlangsungan bisnis, untuk mengimbangi langkah-langkah efisiensi, serta adaptasi yang telah dilakukan oleh pebisnis. Langkah adaptasi tersebut antara lain dengan membuka gerai daring, serta memfasilitasi pembayaran non-tunai. Sebelumnya Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui perubahan pola perilaku belanja masyarakat saat ini berpengaruh terhadap bisnis retail. Perubahan tersebut antara lain dengan kian masifnya pembelanjaan melalui toko dalam jaringan. Sekarang masalahnya kita di pelaku usaha sudah berusaha semaksimal mungkin, mati-matian nih. Bahkan kita diminta untuk kasih diskon lagi selama bulan liburan ini dari margin kami. Tapi apa yang diberikan oleh pemerintah? Baik. Nah, ini yang kita harapkan, misalnya yang tadi saya sudah sebutkan panjang lebar, ya, diskon listrik, kemudian juga subsidi upah, atau juga potongan pajak PPh secara fiskal.
Nah ini yang diidam-idamkan oleh kita pelaku usaha sebagai yang langsung berhubungan dengan masyarakat di hadapan daya beli yang memang masih. Ya, selanjutnya pemirsa, eskalasi konflik Iran dengan Israel berdampak pada sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, sejumlah penerbangan rute internasional seperti Doha, Qatar dibatalkan sementara. Dampak dari serangan rudal yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Al Udeid dekat ibu kota Qatar. Sejumlah calon penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terdampak akibat penutupan sementara Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar. Penutupan Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar menyusul serangan rudal yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat Al Udeid di dekat ibu kota Qatar. Salah satu calon penumpang bawa handoko yang akan berangkat bekerja di salah satu perusahaan di Las Palmas, Spanyol, sebagai penangkap ikan mengaku terdampak langsung akibat pembatalan jadwal penerbangannya. Spanyol. Ini belum ada kepastian sih dari maskapainya tuh. Rencananya mau lewat Qatar tuh. Sementara Roni, calon penumpang maskapai Qatar Airways, juga mengaku terdampak. Dirinya sejak pagi berada di Bandara Soekarno-Hatta, namun pesawat yang akan ditumpangi hingga kini belum ada kepastian berangkat. Penerbangan dari pagi, aslinya dari jam 9, cuman di cancel dari bandaranya Doha sana karena dampak rudal Iran yang masuk ke Doha itu pangkalan usaha Amerika. Kemungkinan bakal kita berangkat, Pak. Mungkin berubah schedule. Sejumlah penumpang bahkan kemungkinan akan mengubah ulang jadwal keberangkatan. Imbas Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar mengumumkan penutupan sementara wilayah udaranya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Tim Liputan IDX Channel. Israel masih serang Iran, Presiden Trump marah. Ya, informasi selengkapnya tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.